Ana abtadi'u, ana mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Ana aqulu lakum, ana ucapkan kepada antum semuanya yang sudah hadir di sini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini, seharusnya ketiga ya, namun qadarullah ma syaa fa'al. Kemarin ada hal yang membuat kita tidak bisa untuk masuk bareng dan pemberitahuannya terlambat ya. Tentunya di pertemuan yang kedua ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, rahmat dan pertolongan dari Allah SWT kita bisa berkumpul di perkumpulan yang insya Allah Ta'ala penuh akan kebaikan ini. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa selalu kita basahi lisan kita dengannya. Semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, sudah kita bahas sebelumnya tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini. Karena di pertemuan pertama kemarin itu kita sudah menyelesaikan untuk at-tadribat ya, latihan-latihan dari materi at-ta'am wasyarab. Qad intahaina minhu, kita sudah menyelesaikan. Karena kita sudah menyelesaikan untuk latihan-latihan, maka sudah selayaknya kita akan masuki judul baru ya. Sanatanawalu, kita akan membahas al-wahda al-jadidah, bagian yang baru, yaitu al-wahda as-sadisah, bagian yang kelima. Berarti sudah 5 bagian ya. Ini sudah bagian yang keenam, afwan. Sudah bagian yang keenam dengan tema as-salatu. Ya, as-salah insyaallah semuanya paham di sini ya. Definisi as-salah insyaallah semuanya paham. Dan insyaallah taala nahnu sana'khudhu, kita akan ambil al-hiwar al-awwal. Naam, al-hiwar al-awwal. Baik. Qabla an nabda'a nahnu, ana uridu an as'alakum wahidan fawahidan. Seperti biasa ana pengen tanya-tanya terlebih dahulu. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Firman. Kaifa haluka fi hadzal nahar ya Ustadz Firman? Alhamdulillah bi khair ya Ya. Ustaz. Wa kaifa Baik. haluka ya Ustaz? Insyaallah. Ana alhamdulillah kama tara, ana bi khair walillahil hamd. Kaifa halu usratika? Alhamdulillah khairan khairan. Hum bi khair. Naam Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamil. طيب هل تناولت الغداء؟ الغداء خلاص؟ أكلت الغداء؟ Naam Ustaz. Khalas, alhamdulillah. الحمد لله تمام، بارك الله فيك يا أستاذ فيرمان. طيب بعده هو الأستاذ زيد. كيف حالك يا أستاذ زيد؟ Alhamdulillah, ana bi khair wa kaifa haluk ya Ustaz? أنا الحمد لله بخير. Sudah selesai sekolahnya? Intahaita minad dirasah? Belum, Ya? Masih sekolah sekarang belum. berarti? Mesti sekolah kelas 6. Enggak, bukan maksudnya sudah pulang ke rumah kan? Sudah. Nah, alhamdulillah. Tamam, barakallahu fik. Wa anta ya Ustaz Rawsan, kaifa haluk? بخير والحمد لله أستاذ. Nah, kaifa halu usratika? Al-usrah. Kaifa halul usrah? Al-usrah, fahimta? Ma'na al-usrah? Keluarga. ها مساء روشن فهمت. طيب خير إن شاء الله. طيب وأنت كيف حالك يا أستاذ محمد فحروزي؟ يا أستاذ. Alhamdulillah بخير أستاذ. الحمد لله. طيب أيها الإخوة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والآن sekarang kita masuk ke materi kita pada siang hari ini. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sekarang kita langsung masuk saja al-ardu. Al-ardu di sini artinya tampilan atau pembahasan.
Ya. Al-hiwarul awwal, unzur wastami' wa'id. Ini sudah paham ya? Lihatlah dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Nah, di sini kita dapati ada dialog antara Mustafa dengan Qusay. Dialognya mudah banget insya Allah. Tidak seperti sebelumnya, ini sangat mudah dan insya Allah anak yakin sekali baca pun antum sudah paham maksudnya. Nah, al-hiwaru baina Mustafa wa Qusay. Istami'u jayidan, silakan disimak baik-baik. Ana sa'aqra, ana akan bacakan. Aina tusalli salawatil khamsa? أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Baik, Kadir, anak ulangi sekali lagi. Silakan disimak, diperhatikan bagaimana cara membaca kalimat per kalimat atau kata per kata ya. Aina tusalli salawatil khamsa? Usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil bait. Limadha tusalli al-fajra fil baiti? La asma'u al-adhan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajri. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Nah, insya Allah dua kali baca terbiasa ya. Nah, al-an ayyuhal ikhwah, sekarang kita masuk ke sesi penjelasan. Nah, di sini nampaknya ceritanya ini dialog antara Mustafa dengan Qusay. Mereka ini dua orang teman, ya, saling berteman satu dengan lainnya. Nah, pada suatu hari ceritanya si Mustafa ini bertanya kepada Qusay. Ya, tentunya sebagai teman yang baik perlu bertanya hal-hal yang sifatnya berkenaan dengan kebaikan. Apa kata Mustafa? Aina tusalli as-salawatil khams. Sebentar, kita ambil pena dulu. Aina tusalli. Ini cara bacanya tusalli. Aina insya Allah paham ya. Di mana kamu salat as-salawatil khamsa, salat 5 waktu. Di mana kamu salat 5 waktu, atau simpelnya di mana kamu salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu bahasa Arabnya as-salawatu al-khamsu. Kok di sini jadi salawati Ustaz? Nah, itu ada perubahannya sendiri. Ya, namun asal muasalnya atau aslinya salat 5 waktu itu bahasa Arabnya as-salawatu al-khamsu. Kelas? Baik, apa jawaban Qusay? Qala Qusay, usolli. Perhatikan kalau kamu salat itu tusolli. Ya, perhatikan huruf depannya ini. Ya, bagi antum yang belum terbiasa dengan perubahan kata ganti di dalam bahasa Arab, silakan ya dilihat dulu sedikit demi sedikit kita pelajari. Kalau kamu sholat itu tusolli. Kalau saya sholat berubah menjadi usolli. Perhatikan huruf depannya hamzah. Harokatnya tetap dhammah. Ya. Qala Qusay, usolli, saya sholat az-zuhrah. Paham itu? Wal asra, dan asar, wal maghriba, wal isya fi masjidi Bilal. Kenapa dia bilang fi masjidi Bilal? Karena pertanyaannya aina. Kalau pertanyaannya aina, di mana? Pasti jawabannya tempat. Kan tidak masuk ini, tidak nyambung kalau seandainya
Antum bertanya kepadanya, ya Ustadz, aina tusalli al-fajr? Di mana engkau sholat fajar, Ustaz? Ana bilang usolli al-asr. Saya sholat asar. Kan tidak nyambung. Nah, makanya perhatikan di sini. Tentunya ini ana dari dasar banget ya. Kalau bagi antum yang sudah tahu, maka ini sebagai murojaah. Kalau pertanyaannya aina, jawabannya harus tempat. Makanya di sini aku bilang fi masjidi Bilal. Nama masjidnya Masjid Bilal. Baik, kelas. Perhatikan di sini. Kata Qusay, usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Hanya 4 sholat saja. Makanya di percakapan selanjutnya, Mustafa bertanya kepada Qusay, wa aina tusallil fajra? Hmm. Dan di mana engkau sholat fajar? Sholat fajar di sini maksudnya sholat subuh. Ya, sholat subuh. Karena fajar itu identik dengan subuh. Qala Qusay, usallil fajra fil baiti. Maksud usallil fajra fil baiti. Fil bait, ya, di rumah. Baik, kemudian Mustafa mendengar Qusay salat subuh di rumah, dia bertanya, limada? Perhatikan, limada tusallil fajra fil bait? Limaza itu artinya kenapa? Ya, limada tusallil fajra fil bait, sama ya dengan sebelumnya. Di kenapa engkau sholat fajar atau sholat subuh di rumah? Apa alasan Qusay? La asma'ul adzan. Nah, ini penting. Asma'u itu artinya saya mendengar. Kalau tambahkanlah depannya menjadi saya tidak mendengar. Paham ya? Asma'u saya mendengar, la asma'u saya tidak mendengar. La asma'ul azan, kata Qusay. Saya tidak dengar azan, tidak dengar azan, akhirnya tidak bisa sholat subuh di masjid, kebablasan. Ya, azan pun tidak kedengaran. Makanya Mustafa di sini nanya lagi, hal kata dia, tastayqizu. Sudah belum tastayqizu ini? Sudah ya di Al-Hayatu Al-Yaumiyah, sudah ya di Fajariyah. Al-Hayat Al-Yaumiyah kehidupan sehari-hari. Hal tastayqizu mutaakhiran? Apakah engkau bangun tidur mutaakhiran? Mutaakhiran di sini artinya telat. Tahu telat ya, insyaallah ya. Apakah kamu telat bangun tidur? Kata Qusay, "Na'am." Ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Jadi setelah salat subuh selesai, ya, si Mustafa ini apa si Qusay ini baru bangun tidur. Jadi dia tidak bisa salat subuhnya di masjid. Azan pun tidak kedengaran. Boro-boro mau salat subuh di masjid, azan tidak kedengaran. Bangun-bangun orang sudah selesai salat subuh, kata dia. Makanya dia salat subuhnya fil bait. Paham ya, insyaallah ya. Baik, tentunya sebagai teman yang baik, di sini Mustafa tidak langsung mencela Qusay. Dia memberi nasihat. Kata dia, istayqiz mubakkiran. Perhatikan, ini penting. Kalau kita pengen bilang kepada orang, bangun, 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 dalam artian bukan bangun berdiri ya. Maksudnya dia tidur, kita suruh bangun. Maka bahasa Arabnya istayqiz. Perhatikan, kalau kamu bangun tidur itu tastayqizu. Kalau saya bangun tidur, huruf awalnya diubah menjadi hamzah. Astayqizu. Kalau dia bangun tidur, huruf awalnya diubah menjadi ya, menjadi yastayqizu. Namun kalau bangunlah, perintah, itu istayqiz. Ya. Istayqiz mubakkiran, bangunlah lebih awal, kata Mustafa. Tentu ini nasihat dari seorang teman. Mubakkiran ini lawannya mutaakhiran ya. Dan mutaakhiran ini ikhwan jangan antum artikan selalu kesiangan ya, enggak. Mutaakhiran itu secara umum artinya telat dan mubakkiran itu lebih awal. Bangunlah lebih awal, kata Mustafa. Apa kata Qusay? La astati. Ya. Astati itu saya bisa. Kalau tambah la di depannya menjadi saya tidak bisa. La astati ya Mustafa. Kenapa tidak bisa? A'madu fil lail. Ya a'madu artinya saya bekerja fil laili di malam hari. Nampaknya si Qusay ini kerjanya lembur,
ya sampai tidurnya telat, efeknya bangunnya juga kesiangan, ya, sehingga tidak bisa sholat subuh di masjid. Nah, apa solusi dari Mustafa? Kata Mustafa, do, aslinya ini do, ya, ainnya sukun. Namun di sini sukun, ya, ini untuk faedah saja. Di sini ada sukun. Nah, bertemunya dua sukun ini tidak bisa dalam bahasa Arab. Jadi salah satunya harus dikasih harokat. Harokatnya ada ketentuannya. Terkadang dia harus fathah, terkadang harus kasrah, terkadang harus dhammah. Nah, untuk kondisi ini dia harokatnya yang awalnya sukun menjadi kasrah, sehingga do'il munabbiha bijanibika. Do artinya letakkanlah, ya, letakkanlah al-munabbih. Al-munabbih ini secara bahasa dulu ya, artinya adalah orang yang memberi peringatan. Munabbih atau orang atau sesuatu yang mengingatkan, itu munabbih, ya. Namun al-munabbih yang dimaksudkan di sini itu adalah jam waker atau alarm. Apa hubungannya Ustaz? Sama-sama mengingatkan, ya, sama-sama mengingatkan. Al-munabbih. Do'il munabbiha bijanibika. Bijanibika di samping. Ya, bijanibika maknaha di sampingmu. Nah, sebentar ikhwan. Baik. Maka kata Qusay mendengar nasihat dari Mustafa, dia bilang hadhihi fikratun thayyibatun. Nah, hadhihi paham semua insyaallah ya. Fikrah maknaha ide, ide atau pemikiran. Thayyibah yang bagus. Ini ide atau pemikiran yang bagus. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Antum harus tahu artinya. Jangan sampai mengucapkan selama ini tidak tahu artinya. Jazakallahu khaira. Artinya semoga Allah membalasmu khairan dengan kebaikan. Naam. Baik ikhwan, ana belum tahu kemampuan antum sehingga ana untuk awal-awal ini menerjemahkan cukup banyak. Namun seiring berjalannya waktu, kalau ana sudah mengetahui kemampuan dari masing-masing antum, ana akan menerjemahkan seperlunya saja untuk melatih antum. Ya, jangan sampai nanti semuanya kita terjemahkan. Akhirnya tidak ada istilahnya struggle atau perjuangan untuk mengingat kosakata sebelumnya, tidak ada. Tentunya ini sesuatu yang kurang bagus juga. Namun awal-awal ini, karena Anda belum terlalu tahu kemampuan antum, Anda menerjemahkan sebagian besar. Nah, baik ayuhal ikhwah, wabil hadza, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk al-hiwarul awal beserta penjelasan-penjelasannya. Al-an, sekarang Anda buka sesi untuk tanya jawab. Tafaddalu ayyuhal ikhwah. Man arada an yas'al, siapa yang pengen bertanya, yang mungkin luput dari penjelasan ana tadi, al-an, sekarang ana buka sesi untuk tanya jawab. Nah, tafadhalu. Silakan ikhwan, silakan. Nah, dibaca-baca ulang ya. Kalau enggak kita langsung baca dialognya. Silakan dicek-cek lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan dari penjelasan ana tadi. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Tamam, berarti ini sudah paham semua ini. Kalau tidak ada pertanyaan, dan anak punya rumus, kalau diam berarti paham. Insya Allah ya. Nah, tapi ikhwah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu qira'atu al-hiwar, membaca dialog. Seperti biasa. Anak pengen di sini Al-Akh Zaid sebagai Mustafa, wa Al-Ustad Rausan sebagai Qusay. Nah, tafadhala, silakan. Al-Ustad Rausan mewujud. موجود أستاذ موجود. جميل. الأخ زيد موجود. موجود.
Jamil, Masya Allah. Ngantuk antum? Nah, silakan. Al-Akh Zaid dimulai duluan. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ Mhm. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال. Fi masjidi. في المسجد بلال. Fil masjidnya tidak ada alif lam. Fi masjidi. Silakan diulangi. Fi masjidi Bilal. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. Naam, lanjut. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. Jamil. هل تست هل تستقي هل تستي هل تستيقظ متأخرا؟ Mutaakhiran. نعم بعد صلاة الفجر. Sebentar, Ustaz Rausan. Coba diulangi Ustaz Zaid. Mutaakhiran. متأخرا. Nah, lanjut Ustaz Rausan. نعم بعد صلاة الفجر. Ayo. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. Jamil. Cara bacanya هذه فكرة. sebentar. Dha'il munabbiha bijanibika. Nah, Ustaz Zaid, ulangi. ضع المنبه بجانبك. Nah, lanjut. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خير. جميل أحسنتما قراءة جميلة. طيب الآن الأستاذ روسن أنت مصطفى والأخ زيد أنت قصي. تفضل يبدأ يا الأستاذ روسن. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ أصلي الظهر وعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. Coba ulangi dari wal maghriba. والمغرب والعشاء في مسجد بلال. جميل صحيح lanjut. وأين تصلي الفجر؟ أصلي فجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع أذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم صل... بعد صل... بعد صلاة الفجر. بعد الصلاة. أس... بعد أستيقظ. sebentar Ustaz Rosan. بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر. جميل lanjut Ustaz Rosan. أستيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. أيوه. دع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. نعم وجزاكم الله خيرا. قراءة جميلة وواضحة. Bacaannya bagus dan cukup jelas ya Al-Ustaz Zaid dan Al-Ustaz Rausan. طيب بعدهما selanjutnya Al-Ustaz Muhammad Fahruzi Anta Mustafa wal-Ustaz Firman Anta Qusay. نعم تفضل. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟
أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الآذان. هل تستيقظ متأخرا؟ بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Jamil, ahsantuma. Al-an tatabadala. Gantian, silakan. أين تصلي الصلوات الخمسة؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. Fi, وأين تصلي coba diulangi tadi. Wal isya. أصلي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. Fi masjidi. Tanpa alif lam. نعم. والمغرب والعشاء في مسجد بلال. Naam. Wasil, lanjut. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمال في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. Naam. Wa jazakumallahu khairan. Al-Ustadz Muhammad Fahruzi wa Al-Ustadz Firman qiraatun jamilatun jiddan. Namu wadihatun. Baik, ayuhal ikhwah, sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, Ana pengen memastikan lagi nih. Hal min soal, ada pertanyaan enggak kira-kira yang mungkin kayaknya ini Ana kurang paham Ustaz. Atau mungkin kayaknya enggak begini Ustaz. Nah, silakan. Ada masukan atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Selalu ya. Pokoknya targetnya ikhwan, yang Ana pernah sampaikan ini di grup-grup sebelumnya yang pernah Ana ampu, jangan sampai kita melewati dialog atau jangan sampai kita melewati suatu sesi pembelajaran kecuali kita sudah paham 100%. Nah, selalu tanyakan saja, jangan malu. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Afwan Ustaz, sedikit bertanya masalah eh, ketemu sukun tadi Ustaz. Nah, sahih. Silakan. Kapan dikasih baris kasroh dan kapan itu dikasih fathah atau dhammah Ustaz? Nah, kapan dikasih kasrah, kapan dikasih dhammah? Nah, untuk ketentuan-ketentuan seperti ini, sebatas pengetahuan anak, itu tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan khusus. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, dia tidak mengikuti harokat sebelumnya. Oh iya. Tidak mengikuti harokat sebelumnya. Contohnya bagaimana? Misalnya kita mau bilang dari masjid. Bahasa Arabnya dari masjid apa, Ustaz Firman? Minal masjidi. Hah? Minal masjidi. Sahih minal masjidi. Seharusnya kan min al masjid. Ya kan? Nah, Ustaz. Namun, kenapa kok bisa menjadi minal masjid? Di sini termasuk dia masuk di perkara juga, dalam artian bukan perkara itu ya. Maksudnya dia sama-sama kasusnya bertemunya dua sukun. Nah, Ah, minal masjid, kenapa enggak mini saja? Karena enggak mungkin nah, dia ngikutin harokat sebelumnya. Jadi nah, Ustaz. mini itu enggak mungkin. Kenapa enggak minu saja? Karena enggak ada unsur wawnya. Kecuali kalau dia ada unsur waw, maka itu dhammah. Kalau dia apa harokat awalnya kasroh itu tidak mungkin ikut kasroh. Nah, kalau dia awalnya fathah, kemungkinan besar dia apa kasroh. Jadi kayak bertolak belakang dengan harokat huruf sebelumnya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Baik, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah. iya. Soalun akhar, ada lagi ikhwan, silakan ditanyakan. Atau pada ngantuk ini, masih siang. Memang jam sekarang jam rawan ya, apalagi di sini kita ada Akhuna Zaid habis sekolah nampaknya sudah tidur siang.
Akhuna Zaid sudah tidur siang? Belum. Belum. Ini di sekolah. Oh, sekolahnya sampai jam berapa? Enggak di rumah. Maksudnya sekolahnya sampai jam berapa? Sekolahnya habis selesai azan zuhur. Habis selesai azan zuhur. Di sekolah, oh di sekolah berarti tidak ada ini ya, tidak ada program tidur siang ya? Tidak ada. Ya betul. Biasanya yang ada program tidur siang itu kalau full day. Nah, baik. Khair insya Allah. Berarti kalau nanti pertanyaan, anak rasa cukup ya untuk dialog ini. Insya Allah antum sudah paham. Sekarang kita masuk ke as-safhah allati ba'daha, halaman selanjutnya. Al-mufradat, ya, kosakata al-ardu, tampilan atau pembahasan. Unzur wastami' wa'id. Nah, pertama kita ada apa di sini? Az-zuhru. Kenapa bukan az-zuhra, Ustaz? Di dialog tadi az-zuhra. Nah, itu ada pembahasannya ya. Namun hukum asal, kalau kita berbicara hukum asal, sebuah kalimat itu keadaannya selalu marfu. Marfu itu apa, Ustaz? Marfu itu tandanya harokat akhirnya salah satunya adalah dhammah. Dhammah itu apa, Ustaz? Dhammah itu yang seperti ini. Ya, kalau ada yang belum tahu, insya Allah sudah tahu semua ya. Makanya di sini az-zuhru, al-asru, al-maghribu, ya, al-isya'u. Kemudian ini al-fajr sudah disebutkan di sini. Kemudian kita ada wadha'ah. Nah, ini untuk apa namanya istilahnya sebagai penambahan wawasan kita. Kalau antum perhatikan di dialog tadi ada kata-kata do', ya, itu kata kerjanya. Maksudnya ini kata perintah, afwan, kata perintah. Artinya letakkanlah, ya, do', letakkanlah. Dia berasal dari kata kerja wado'a. Kata kerja di dalam bahasa Arab pasti selalu bergandengan antara kata kerja yang menunjukkan masa lampau dengan kata kerja yang menunjukkan masa sekarang. Maka kalau antum bertanya, apa Ustadz bahasa Arabnya makan? Tidak bisa kita langsung bilang ana akul, tidak bisa. Kita harus menyertakan duanya ini. Dia menunjukkan masa lampau dengan menunjukkan masa sekarang. Atau kita kenal dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, dia untuk do' tadi berasal dari kata kerja wado'a yadha'u. Wado'a ini untuk menunjukkan masa lampaunya atau fi'il madhi. Yadha'u itu untuk menunjukkan masa sekarang atau fi'il mudhari. Wado'a yadha'u artinya meletakkan. Kalau letakkanlah do'. Seperti itu ya. Kemudian yasma'u ini mendengar. Kalau kata Qusay tadi la asma'ul adzan, dia berasal dari kata yasma'u. Ya, perhatikan huruf awalnya. Antum bisa merubahnya ya. Kalau dia fi'il mudhari, antum bisa merubahnya menjadi kalau saya mendengar asma'u. Kalau kamu mendengar tasma'u. Kalau dia mendengar yasma'u. Kalau kami mendengar nasma'u. Itu nanti kita latih ya sedikit demi sedikit, terutama bagi antum yang belum familiar terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian ya'malu di sini artinya bekerja, ya. Ya'malu bekerja. Yastati'u bisa atau mampu. Ya, saya bisa. Ana astati'. Saya tidak bisa. La, tambahkan la saja depannya. La astati. Ya, seperti itu. Al-lailu, al-lailu, kemudian bijani bika di sampingmu. Munabbihun, ya, munabbihun tadi sudah Anda jelaskan ya, munabbihun secara bahasa artinya apa? Namun di sini artinya adalah alarm atau jam waker. Nah, itu saja ikhwan untuk kosakata. Al-an hal min soal, ada pertanyaan enggak kira-kira? Nah, mana yang belum jelas? Silakan ditanyakan.
Baik, Anda rasa insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang kita masuk seperti biasa ke at-tadrib. Nah, at-tadrib ayyuhal ikhwah, latihan. Ajib, jawablah anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan biikhtisar, dengan ringkas. Dengan ringkas saja. Ya, dengan ringkas saja. Anak akan bacakan, silakan diperhatikan baik-baik mana kira-kira pertanyaan yang antum belum paham. Ya, Anak tidak akan menjelaskan, tidak akan sama sekali. Kita murni mengandalkan pemahaman antum terhadap soal. Nanti yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Anda bacakan satu persatu. As-su'alul awwal yang pertama, ma as-salawatul khamsu? Mada yusalli Qusayyun fi masjid Bilal? Mada yusalli fil baiti? Limada yusalli al-fajra fil bait? من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ لماذا؟ من يضع المنبه بجانبه؟ أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ خلاص؟ Baik, ada yang mau ditanyakan tidak kira-kira atau semuanya belum paham ini? Nah, silakan Evan. Hmm. Ustaz Zaid izin tanya, Nah, tafadhal. ini soal-soalnya bisa diartikan nggak? Belum paham soalnya? Diartikan, takut belum paham. Baik, kalau yang lain sudah paham belum? Selain Al-Akh Zaid, Al-Ustaz Muhammad Fahruzi, paham tak? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Al-Ustaz Firman, paham tak? Fahim tuh ya Ustaz. Ah, Uh, bal al-jawabu ma fahim tuh. الجواب أنت لا تعرف. Nah, إذا هذه مشكلة. طيب نحن سنترجم, kita akan terjemahkan ya. Ustaz, ya, روسن syukran. فهمت هذا؟ الأستاذ روسن موجود؟ Mojud Nampaknya Ustaz, mojud. فهمت Mojud. أستاذ روسن. Ada yang paham, ada yang enggak Ustaz. Nah, Jamil. طيب nampaknya Ana belum bisa membiarkan ya kalau diterjemahkan ya. Baik, khair insyaallah kita latihan sedikit demi sedikit untuk tidak menerjemahkan. Yang pertama, ma as-salawatul khamsu. Ma itu kan artinya apa? Apa sholat lima waktu? Paham ya? Apa sholat lima waktu? Sholat lima waktu itu apa saja? Itu maksudnya. Kemudian mada. Mada itu juga apa? Mada yusalli qusay. Artinya apa? Apa yang qusay sholat fi masjid Bilal, di masjid Bilal. Itu terjemahan perkata. Simpelnya apa? Qusay sholat apa di masjid Bilal? Itu maksudnya. Alas, mada yusalli fil bait, ya. Sholat apa yang ia lakukan di rumah? Kalau di Masjid Bilal tadi apa saja? Fil bait apa? Ya. Kemudian kita masih berbicara tentang qusay ini. Limada? Limada itu kenapa? Perhatikan ini beberapa bentuk pertanyaan. Ma apa? Maza juga apa? Maza apa? Limada? Kenapa? Limada yusallil fajra fil bait? Kenapa dia sholat subuh di rumah? Ah, kemudian man. Man ini siapa ya? Man yastayqizu. Siapa yang bangun tidur ba'da salatil fajri, setelah salat fajar? Limadha? Nah, ini berhubungan antara 5 dan 6. Nanti kita jadikan satu saja. Karena nomor 5 ini mudah, jadi langsung jawab nomor 6 nanti. Maksudnya, kenapa kok dia bisa bangun tidur setelah salat fajar? Itu sebabnya apa? Ya. Kemudian man, ya, yad'ul munabbiha bijanibi, siapa yang meletakkan alarm di sampingnya? Pelakunya siapa yang meletakkan alarm? Kemudian nomor 8 ini tidak ada lagi hubungannya dengan dialog tadi. Artinya aina tusalli anta as-salawatil khamsah. Ini pertanyaan untuk kita semua. Ya, di mana
engkau sholat 5 waktu. Simpelnya, di mana engkau sholat 5 waktu? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, Ikhwan. Tidak ada. Sudah paham ya? Alhamdulillah, kalau sudah paham, Ikhwan, seperti biasa, kita langsung masuk saja ke latihan. Kita langsung gas saja ya. Di sini ada Ustaz Firman. Tafadhal ya Ustaz Firman, iqra as-su'al al-awwal. Nah, الأول ما الصلوات الخمسة خمس khamsi. Hmm. الصلوات الخمس آه، صلى صلوا الظهر Hmm. Langsung sebut saja, tidak tanpa menggunakan الظهر salat, tidak masalah. الظهر Hmm. والعصر Aywa. والمغرب Hmm. والعشاء Wal isya آه، والصبح. was-subhu. Ahsanta. Hadza sahih. Jamil. Baik, ba'dahu selanjutnya Al-Ustadz Muhammad Fahruzi. Tafadhal. ماذا يصلي القصي في المسجد بلال؟ صلاة الظهر، الظهر والعشر والمغرب والعشاء. Aywa. Naam, hadza aidan sahih. Ya betul juga. Al-Ustadz Rausan. Al-Ustadz Rausan, tafadhal as-su'al as-salis. ماذا يصلي في البيت؟ أصلي فجر في البيت. Ahsanta, yusalli al-fajra fil bait. Jamil jiddan. طيب الأخ زيد تفضل السؤال الرابع yang keempat. نعم. لماذا يصلي فجر في البيت؟ Hmm. يصلي فجر في البيت قصي. Hmm. Itu kalau pertanyaannya man, siapa? Ini limaza, kenapa? Maksudnya, kenapa si Kusoi ini sholat fajar di rumah? Lupa. Kenapa? Ayo, Um, kira-kira kenapa? kenapa? La asma'ul azan. La asma'ul adzan. Kalau la asma'u artinya saya tidak mendengar. Kalau dia tidak mendengar apa bahasa Arabnya? Bisa? Antum la eh Qusay Qusay la asma'ul azan. Itu juga masih artinya kusoi saya tidak mendengar. Poinnya atau Hmm, yang harus diperhatikan itu asma'unya itu diganti menjadi ya. Jadi menjadi bagaimana dia? Kira-kira ada gambaran? hmm, Kalau la asma'u ya. Di sini saya tulis misalnya ini sedikit demi sedikit ya, ikhwan ya, kita latihan ya. La asma'u. Ini tidak pakai harokat karena sudah bisa dibaca insya Allah. Tulisannya tidak begitu bagus, namun semoga bisa dibaca. Nah, la asma'u. Nah, ini yang harus diganti menjadi huruf iya. Sehingga menjadi bagaimana? Al-Akh Zaid. la yasma'u la yasma'ul azan. Ahsanta sahih. Limadha yusalli al-fajra fil bayit la yasma'ul adhan. Ya, Yes. disinilah pentingnya perubahan kata ganti. Kita mengganti yang awalnya la asma'u menjadi la yasma'u karena kita berbicara tentang orang yang ketiga, ya.
لا يسمع الأذان. صحيح، أحسنت، جميل. طيب السؤال الخامس والسادس، الأستاذ فيرمان تفضل. الركن الخامس والسادس. Mhm. من يستيقظ بعد صلاة الفجر؟ القيس. ها؟ من؟ آه قصي. قصي، ليس قيس. نعم. أمثال قصي. أيوه. لماذا؟ لأنه يعمل في الليل. Ahsanta li'annahu ya'malu. Perhatikan ikhwan, ini perubahan kata ganti juga. Kalau di dialog tadi apa? La astati, kata Qusay, saya tidak bisa. A'malu, saya bekerja. Di sini kita ubah menjadi dia bekerja. Karena kita menceritakan tentang Qusay. Orang ketiga berarti la ya apa? Limaza li'annahu ya'malu fil lail, ya. Sahih, ahsanta ya Ustaz Firman. جميل جدا، نعم. طيب السؤال السادس، تفضل يا الأستاذ محمد فحروزي. من يضع منبه بجانبه؟ قصير. قصاي، نعم، هذا سهل جدا. طيب السؤال الثامن أيها الإخوة، nomor 8 ini Ana akan bertanya kepada antum satu persatu. Al-Ustaz Rausan mewujud? موجود أستاذ، موجود. طيب الأستاذ روسن، أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ في المسجد. إيه في المسجد؟ di masjid Ustaz. نعم، أي مسجد؟ ما المسجد؟ مسجد apa? Lupa namanya? Raudatun Jannah. أحسن، جميل، بارك الله فيك. وأنت يا الأخ زيد، أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ في المسجد. في المسجد أيضا juga؟ نعم. ما شاء الله، جميل. وأنت يا الأستاذ فيرمان، أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ أصلي الصلوات الخمسة في مسجد قريب من بيتي، يعني مسجد الروضة. مسجد الروضة؟ نعم. جميل، هذا الجواب جواب كامل. طيب وأنت يا الأستاذ محمد فحروزي، أين تصلي أنت الصلوات الخمسة؟ في المسجد الهداية. في مسجد الهداية. أيوة، أحسنتم كلكم أيها الأخوة. الحمد لله. Dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk al-hiwarul awal. Ya, Anda harap silakan dimurajaah lagi kosakata-kosakata yang menurut antum baru di sini, dan jangan lupa al-mufradat, ya. Di sini akan untuk latihan-latihan yang berkenaan dengan al-hiwarul awal. Dan gadan insyaallah taala sebagai ganti hari Selasa, kita akan membahas untuk al-hiwar ats-tsani, ya, dari materi as-salatu. Nah, baik, karena di sini sudah azan ikhwan dan juga kita sudah menyelesaikan materi, maka ana cukupkan sampai di sini. Ana ucapkan kepada antum semua, jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh.